Inilah 6 bukti nyali Jokowi, sang pemimpin pemberani. Dilansir dari berbagai sumber. Pada awalnya banyak pihak yang meragukan soal keberanian serta ketegasan Presiden Jokowi. Keraguan-raguan itu berdasar pada pembawaan dan perawakannya, latar belakang non-militernya, serta latar belakang politiknya yang bukan pemimpin partai. Pelongo-pelongo dan amatiran adalah stigma negatif yang gencar disematkan oleh oposisi kepada beliau. Seiring waktu, anggapan sebagai presiden pelongo-pelongo dan amatiran terbukti hanya pepesan kosong bagian dari kampanye rendahan. Jokowi membuktikan diri sebagai seorang presiden republik ini yang benar-benar bernyali, tak mengenal rasa takut akan tekanan pihak manapun, termasuk pihak asing dan asing yang selama ini digembar-gemborkan. Berikut ini 6 catatan sejarah nyali Jokowi sebagai seorang presiden yang pemberani. Pidato Avenger dalam World Economic Forum di Hanoi. Yang terbaru adalah penyebutan dirinya sebagai bagian dari Avenger yang akan melawan Thanos dalam kemungkinan Infinity War akibat adanya perang dagang. Berbicara di World Economic Forum di Hanoi, Jokowi mengatakan perang perdagangan antar negara hanya akan mengarahkan populasi dunia menuju Infinity War atau perang tanpa batas. Jokowi mengacu pada film blockbuster dari franchise Marvel Cinematic Universe. Ia dan para menterinya merupakan Avengers. Ia bercerita, ada Thanos, sosok yang mengancam memusnahkan setengah populasi bumi di dalam film tersebut. Siapa yang sedang berperang dagang, dan apakah pihak-pihak tersebut yang disebutnya sebagai Thanos? Berani sekali kalau begitu. Seperti diketahui, Tiongkok dan Amerika Serikat sedang gontok-gontokan masalah perdagangan. Gertak Tiongkok dalam rapat di atas kapal perang di Natuna. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah melakukan beberapa tindakan yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang punya nyali. Kehadiran Jokowi, Presiden sekaligus Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia di KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna pada 23 Juni 2016 merupakan langkah dingin yang berkelas. Rapat pun digelar di atas kapal perang tersebut. Langkah tersebut menunjukkan komitmen, keberanian, dan tanggung jawab negara untuk hadir dan menjaga wilayah hak kedaulatan Republik Indonesia, menyusul protes Tiongkok atas penembakan kapal nelayannya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Langkah berani pemerintah Indonesia diikuti dengan meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara, menggantikan Laut Cina Selatan yang sebelumnya digunakan. Beberapa langkah di atas menjadi bukti keberanian Jokowi untuk menunjukkan keberanian negara dalam menjaga kedaulatannya. Dan yang dilawan adalah Tiongkok, negara kekuatan baru di dunia, sekaligus menjawab stigma rendahan yang menuduh beliau sebagai antek asing dan asing. Tenggelamkan 488 kapal pencuri ikan selama 4 tahun. Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 115 tahun 2015 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan yang isinya membolehkan Satgas Illegal Fishing bila menangkap kapal asing pencuri ikan bisa langsung ditenggelamkan. Dapat dipahami mengapa Presiden Jokowi menempuh langkah berani tersebut. Pencurian ikan sangat merendahkan kedaulatan negara Indonesia karena banyak pencurian ikan dilakukan oleh kapal-kapal asing, dan hal itu menyebabkan kerugian bagi negara dan mengancam keberlangsungan hidup nelayan asli Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persoalan perikanan di Indonesia. Sebab dengan kebijakan itu, para pencuri ikan diharapkan jera dan tidak mengulang perbuatannya. Dalam kurun waktu 4 tahun, dari Oktober 2014 hingga Agustus 2018, tercatat sebanyak 488 kapal telah ditenggelamkan. Membubarkan Petral, sarang mafia migas. Keberanian Presiden Jokowi selanjutnya yang fenomenal adalah membubarkan Petral.
Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, anak usaha Pertamina yang berdomisili di Singapura selama puluhan tahun, telah mengurus proses pengadaan impor minyak di Indonesia. Proses impor minyak lewat Petral ini disebut-sebut sebagai ladang subur bagi mafia migas. Proses ini membuat harga minyak atau BBM yang dibeli Pertamina menjadi lebih mahal dibanding bila membelinya langsung pada National Oil Company atau NOC sebagai produsen. Jelas negara yang dirugikan. Dengan pembubaran ini, pemerintah Indonesia bisa menghemat anggaran sebesar 250 miliar per hari. Nyali Presiden Jokowi juga ditunjukkan saat memutuskan mencabut subsidi BBM. Bahkan saat itu baru beberapa bulan beliau menjabat. Beliau tak gentar adanya penolakan dari para pendukungnya. Kunjungi zona merah Papua. Keberanian beliau juga ditunjukkan saat mengunjungi zona merah di Papua tanpa rasa takut. Kenyam, yang terletak di Kabupaten Duga, Papua, merupakan daerah yang termasuk zona merah. Daerah ini sangat rawan dari segi keamanan. Kelompok separatis sering beroperasi di daerah itu, menculik dan menyandera beberapa orang, termasuk menyandera 8 staf kementerian. Kunjungan Jokowi tersebut dilakukan dalam rangka peninjauan rencana pembangunan jalur Wamena Mumugu sepanjang 278,60 km. Saat itu Jokowi meninjau ruas Kenyam Batas Batu sepanjang 33,9 km pada tanggal 30 Desember 2015. Pembangunan ruas jalan ini merupakan instruksi langsung oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan operasi pelayanan percepatan pembangunan Provinsi Papua. Tujuannya untuk menurunkan tingkat kemahalan di distrik yang sulit diakses. Merebut 51% saham Freeport. Tindakan besar yang menunjukkan keberanian seorang Jokowi adalah keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Freeport yang selama 45 tahun menggali kekayaan tambang di Papua. Selama ini, PT Freeport dengan leluasa mengambil biji besi, tembaga, perak, serta emas. Selama ini, keberadaan kontrak karya PT Freeport tidak memberi keuntungan yang selayaknya untuk Indonesia. Dan yang lebih tragis, pemangku kepentingan terbesar di Papua, yakni rakyat Papua itu sendiri selalu terlupakan. Bumi Cendrawasih tetap miskin dan tertinggal. Dengan tidak diperpanjangnya kontrak karya Freeport, kini pihak nasional Indonesia merupakan pemilik saham mayoritas, yaitu 51%. Dengan kepemilikan saham mayoritas, pemerintah Indonesia memiliki kontrol atas sumber daya alam, berkesempatan lebih luas untuk memakmurkan suku dan pemerintah daerah Papua, serta berkekuatan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk Freeport. Selama ini PT Freeport bercokol di Indonesia selama puluhan tahun lamanya, namun diketahui belum sepenuhnya tunduk pada pemerintah Indonesia. Kesepakatan divestasi saham sebesar 51% ini menunjukkan Indonesia sudah tegas dalam menegakkan hukumnya. Indonesia sebagai negara berdaulat juga ditunjukkan dengan kesepakatan divestasi 51% saham Freeport, dan yang pasti dapat meningkatkan pendapatan negara. Keuntungan Freeport rata-rata per tahun adalah sebesar 2 miliar US dollar. Berarti lebih dari setengahnya adalah milik Indonesia. Keputusan berani ini membuat berbagai pihak angkat topi. Sudah terlalu lama dan menjadi rahasia umum bahwa kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai oleh mafia dan para pemburu rente yang seakan tidak tersentuh pada masa pemerintahan sebelumnya. Nah, bagaimana? Beranikah Anda mengakui kalau Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang pemberani?